Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tak share screen. Dan kita lihat juga untuk Bank Siandinya terkoreksi 5,6%, Bank Danamon Indonesia terkoreksi 4,92%, Bank Pan Indonesia terkoreksi 8,13%, dan Bank SNBC Indonesia 8% koreksi. Oke, kalau minggu lalu kita belajar terkait TCP UDP. Jadi TCP UDP itu benar-benar protokol paling basic ya yang ada di jaringan komputer. Jadi harapannya sih TCP UDP itu yang kita pelajari kemarin itu buat jadi fondasi gitu buat di modul-modul selanjutnya. Nah, ini ada di modul 7 nih sekarang kita masuk ke socket programming atau membuat aplikasi jaringan. Di sini maksud aplikasi jaringan yang tak tangkap tuh kita bikin aplikasi yang runningnya itu atau diaksesnya itu lewatnya itu jaringan gitu, bukan lewat aplikasi exe gitu atau .apk, tapi diaksesnya tuh ya lewat internet ya. Tapi di sini jaringan yang ada di sini itu merujuknya tuh ke intranet bukan internet. Bedanya apa? Intranet itu intranet. Oh, ini jar bener. Intranet itu jaringan private ya. Yang sama-sama pakai protokolnya kurang lebih kayak yang ada di internet. Bedanya ya kalau intranet ini hanya di ruang lingkup anggaplah kayak kantor gitu. Sedangkan internet ya yang menghubungkan seluruh dunia gitu. Nah, ini ada penjelasannya, banyak banget penjelasannya ya. Mungkin tak bacain aja pelan-pelan. Jadi seandainya aku cuma baca berarti ya penjelasannya nggak perlu tak jelasin ulang karena mungkin ya gampang. Tapi kalau agak ada yang bisa tak tambahin ya nanti coba tak tambahin cuy. Nah, setelah kita bisa melihat jumlah aplikasi jaringan yang penting, gimana cara program aplikasi jaringan sebenarnya dibuat ya. Jadi kalau kemarin kita hanya melihat traffic yang ada di jaringan, kita bakal mempelajari gimana program aplikasi jaringan sebenarnya dibuat ya. Nah, buat network application itu umumnya itu terdiri dari sepasang program, karena sepasang jadi ada dua ya cuy. Ada klien dan si server. Klien ini yang ngakses, server ini yang melayani ya. Server ini kan bahasa Indonesianya kan pelayan ya harusnya ya. Pelayan gitu cuy. Kalau server yang di restoran sih pelayan ya, tapi kalau server yang ada di networking ya bahasa Indonesianya jadinya peladen gitu. Aku nggak tahu nih arti peladen ini apa. Nah, terus yang mana antara klien dan server ini itu di dua sistem yang berbeda. Biasanya sih ya untuk server ini mesinnya sendiri, untuk klien itu mesinnya beda sendiri. Anggaplah kayak server LMS ya. Server LMS ada di Bandung, sedangkan kliennya aku sebagai mahasiswa ya, berarti aku ngaksesnya lewat laptopnya aku yang ada di Purwokerto sini ya, melalui web browser gitu. Nggak perlu ke Bandung gitu. Nah, ketika dua program ini dijalankan alias program si klien dan server, proses klien dan proses server dibuat, terus si antara dua proses ini dia bakal berkomunikasi, entah membaca atau
menulis ya, kayak operasi biasa lah. Nah, ketika membuat aplikasi jaringan tugas utama developer ya berarti menulis codingnya ya atau ngodingnya gitu ya. Nah, terus lanjut di sini ada dua jenis network application. Pertama, implementasi yang operasinya ditentukan dalam standar protokol seperti RFC atau beberapa dokumen standar lainnya. Ini tuh ini nggak penting-penting banget ya, ini cuma sejarah doang. Nah, saat ini udah banyak aplikasi yang melibatkan antara klien server ya, yang dibuat sama si developer independen ya. Contohnya nih, browser Google Chrome berkomunikasi dengan web server si Apache. Terus juga ada klien BitTorrent, komunikasinya ke pelacak BitTorrent. BitTorrent ini kayak server download ya, sedangkan yang klien BitTorrent ya yang request file ke si pelacak BitTorrent. Aku nggak tahu nih pelacak nih maksudnya gimana. Ini kayaknya itu modulnya bahasa Inggris yang diterjemahin pakai Google Translate loh. Nah, oke lanjut yang ini ya. Selama fase pengembangan, salah satu keputusan pertama yang harus dibuat tuh menentukan apakah mau pakai TCP atau UDP kayak yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini ada sebagai reminder lagi bahwa TCP itu fokusnya tuh ke koneksi dan menyediakan saluran aliran byte yang andal ya. Andal ini maksudnya tuh ya lebih bisa diandalkan gitu, yang mana data mengalir di antara dua sistem akhir. Ini maksudnya mungkin ya di antara si klien dan server nih bisa mengalir secara sempurna. Sempurna di sini maksudnya ya kalau alirannya sampai ya si yang dialirin tuh datanya bakal utuh. Seandainya alirannya gagal sampai, si penerima tuh tetap dapat info kalau alirannya tuh gagal dikirim gitu. Jadi komunikasinya lebih bagus ya yang TCP ini. Cuma ya karena terlalu banyak komunikasi, jadi kalau dibandingkan dengan UDP terkait kecepatan ya TCP ini jelas kalah. Tapi seandainya mau ngejar koneksi yang lebih reliability itu bisa pakai yang TCP gitu. Nah, lanjut untuk UDP ini nggak memiliki koneksi tanpa jaminan tentang pengiriman ya. Jadi ini aku nggak tahu maksudnya tak memiliki koneksi itu gimana. Tapi yang oke, bentar, aku kayaknya tahu deh. Jadi koneksi ini itu artinya tuh handshake kayaknya deh. Jadi ketika TCP pertama kali request kan si TCP-nya kan ini dia bilang ke penerima kayak nih aku mau ngirim pesan ya. Nah, terus si penerima balas, "Oke, silahkan kirim aja." Lah, ketika ada perkataan yang tadi di awal kayak si pengirim mau konfirmasi bakal ngirim, si penerima konfirmasi kalau dia siap menerima, itu mungkin yang dinamakan koneksi. Sedangkan yang UDP ini dia tidak memiliki koneksi. Artinya apa? Artinya si pengirim ini bisa saja ngirim kapan aja tanpa sepengetahuan si penerima. Yang tahu penerima tahu-tahu ada paket aja gitu. Dia nggak mengekspek terkait paket, tahu-tahu ada aja. Jadi seandainya paketnya ini gagal terkirim ya si pengirim dia ngerasa udah ngirim, si penerima nggak tahu kalau ada barang yang seharusnya dia terima. Jadi ya paketnya hilang gitu tanpa jaminan tentang pengiriman. Jadi keywordnya itu ya. Nah, oke, selanjutnya bahwa program klien atau server itu pakai protokol yang ditentukan RFC. Ini aku nggak tahu RFC itu apa. Ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget ya. Nah, sejarah sih, kita bayangin kuliah 8 juta cuma buat belajar sejarah doang. Nah, lanjut ketika kita membuat aplikasi, kita tuh harus menggunakan nomor port yang terkenal. Terkenal ini mungkin bahasa Inggrisnya common port ya. Jadi port yang sering digunakan atau yang umum digunakan yang terkait dengan protokol gitu, cuy. Nah, ketika mengembangkan aplikasi kita sebagai developer tuh harus menghindari port yang terkenal. Jadi
contoh nih, di sini kan port yang common atau yang umum. Yang umum kan ada contoh port contoh ada port contoh ada port 80 kan untuk atau web server kan. Nah, port 80 ini kan umum kan, artinya ketika kita menginstal web server Nginx maupun Apache maupun web server umum yang lain, dia biasanya bakal langsung running di port 80 secara default gitu. Nah, di sini tertulis kalau kita mau ngembangin aplikasi ya kita sebaiknya menghindari port si 80 itu, karena port 80 ini masuk ke common port atau port yang umum digunakan. Nah, emangnya kenapa kalau harus dihindari ya? Karena ketika kita membuat web server dari Python sendiri anggaplah, dan si web server itu bakal pakai port 80, nanti ketika web server yang dari Python ini di start, dia bakal tabrakan port ya. Tabrakan ini ya karena portnya 80 udah ada yang pakai, sedangkan si yang web server pakai Python tadi kita mau pakai port 80 ini, yang hasilnya jadi nggak bisa ya karena port 80 nya udah dipakai sama si web server Apache anggaplah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya si web server yang ada di Python ini gagal running ya. Jadi nggak mungkin bisa dua-duanya running di port yang sama. Terus kamu mikir kalau kamu ngakses ke port 80, ketika request pertama bakal dilayani sama web server 1, ketika request kedua bakal dilayani sama web server 2. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi si Linux ini dia udah cerdas, dia udah mengedeteksi kalau udah ada port yang lagi dipakai ya nggak boleh ada program lain yang pakai port tersebut sebelum program yang ada di port tersebut dimatikan terlebih dahulu. Oke, mungkin aku bakal ngomongin terkait port-portan kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau mau dikejar waktunya bisa ya, karena sebenarnya kita cuma bikin 2 file Python doang sederhana. Tapi kita coba tak jelasin dikit terkait port ya. Nah, di sini aku udah ada IP private-nya 102. Nah, di sini kan belum ada portnya kan, belum bisa dibuka kan web servernya kan. Kalau aku coba cek portnya, apakah port 80 sudah ada, dan ternyata di sini nggak ada aplikasi yang pakai port 80. Kalau aku coba install web server, anggaplah Apache. Terus nanti aku coba cek portnya lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan sudah ada port 80. Jadi si port 80 ini dia pakai protokol TCP ya. Nah, kalau yang di webnya aku coba enter lagi. Ups, sorry, aku belum ngerouting ya. Ups. Dah di sini aku udah berhasil ngebuka si web server yang tadi kita install sebelumnya ya. Di sini udah ada port running 80. Nah, seandainya aku mau punya port 80 lagi ya, anggaplah aku buatin web server di port 000080. Jadi aku bakal coba bikin web server lagi ketika si Apache ini lagi running ya. Aku coba bikin ini, aku coba bpy. Ups. Coba aku Python bpy. Nah, di sini dia error nih. Errornya server bin terkait
soket ya, terkait port ya. Lanjut, kalau seandainya aku portnya tak ubah ke 80 terus coba running lagi tanpa merubah codingan yang lain, aku coba running lagi. Lah, port 80 888 udah ada yang make kah? Udah ada yang make ternyata. Kita coba ganti lagi ke port kita ganti ke port 8888 ya, coba ya. Terus coba tak running lagi. Nah, dia lancar nih. Dia bisa diakses, harusnya ngaksesnya ya tinggal ditambahin aja portnya yang belakang 8888 gitu. Nah, sekarang udah bisa muncul web server meskipun gak ada isinya apa-apa ya, dia cuma ngelisting directory doang gitu. Jadi seandainya mas aku mau Pythonnya running di port 80 aja, nggak mau 888 karena kepanjangan ya, bisa dengan catatan port 80 yang sama yang di port 80 yang sedang digunakan sama si Apache ini tuh diberhentikan terlebih dahulu si service Apache-nya. Aku coba service Apache 2 status. Nah, di sini kan dia statusnya running kan. Kalau aku coba lanjut stop, harusnya yang ada di sini ketika aku refresh tuh nggak bisa dibuka. Nah, udah nggak bisa dibuka. Lanjut, kalau aku coba cek SS-min toolpan lagi untuk ngecek port runningnya ada apa aja, di sini udah nggak ada port 80. Alias kalau kita web server yang tadi ada di Python aku running di port 80, sekarang dia udah bisa running di port 80. Kalau aku refresh, nah sekarang tampilannya sama kayak tadi, bedanya yang tadi itu running di port 888, sekarang di 80. Nah, kalau aku ngakses ke 8888 sekarang udah nggak bisa diakses ya, karena port si webnya udah berubah yang dari awalnya 8888 ke port 80 gitu. Itu terkait port ya. Jadi di sini dijelasin kalau ya sebaiknya menghindari penggunaan nomor port yang terkenal seperti itu ya, yang tadi ya. Kalau bikin web custom ya jangan pakai port 80 ya, karena umumnya kan port 80 dipakai gitu. Nah, lanjut. Kita bakal bikin nyoba aplikasi pakai Python ya, terkait server client. Sini kita pakainya Python. Terus juga Python ini ya gitulah ya intinya lah ya. Nih modulnya Inggris tahu cuy, aslinya kelihatan banget. Nah, kita bakal pakai program yang pakai UDP ya, dan menulis program serupa yang menggunakan TCP. Jadi mungkin nanti di modul itu bakal kurang lebih tuh cara kerjanya sama. Fungsi aplikasinya sama. Dia kayaknya tuh nge-convert lowercase jadi capital case ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Uppercase kah? Gitu. Jadi yang awalnya huruf kecil gini nanti bakal jadi kayak gini gitu. Tapi yang pertama itu kita bakal running di protokol UDP, sedangkan yang kedua kita bakal running pakai protokol TCP untuk melihat perbedaan. Mungkin perbedaan kalau aplikasi receh kayak gini nggak kelihatan ya, terkait latensinya gitu. Nah, lanjutnya bakal bikin program soket dengan UDP ya. Di bagian ini kita bakal menulis program yang sederhana menggunakan udah tadi ya cuy. Oke, jadi di sini sebelum proses pengiriman dapat mendorong paket data keluar dari pintu soket, saat menggunakan UDP terlebih dahulu harus melampirkan alamat tujuan ke paket. Jadi karena si UDP ini mau ngirim barang, mau ngirim paket, jadi dia harus tahu nih penerimanya tuh siapa lah. Penerimanya kan masuknya alamat tujuan, karena untuk konteks networking ini alamat tujuan ini biasanya itu bentuknya itu kalau nggak IP, entah IP private maupun IP public, atau IP versi 4 maupun versi 6, bisa jadi MAC address gitu. Sebenarnya bisa pakai hostname ya, tapi sebenarnya di belakang layar ya hostname itu tetap IP gitu cuy. Nah, setelah paket melewati soket pengirim, internet akan menggunakan alamat tujuan ini untuk merutekan paket melalui internet ke soket dalam proses penerima. Jadi kurang lebih itu
yang dia maksud. Yang dia maksud tuh aplikasinya tuh dia mikir kalau aplikasinya tuh bakal di running di IP public. Jadi ketika kita mau ngirim data ke anggaplah aku mau ngirim data, aku mau ngupload file tugasku ke LMS kampus. Bentar, rehat bentar. Oke. Sampai mana tadi ya? Alamat ya, jadi ketika aku mau ngupload file tugas ke LMS, karena aku kan ngirim dari laptop kan. Nah, ketika aku ngeklik submit, sebenarnya itu dari laptopnya aku, dia bakal keluar dulu ke router bisnetnya aku. Dari router bisnetnya aku dia udah mulai keluar ke internet. Nah, ketika sudah masuk ke internet, nanti si internet dia bakal ngerouting ya, dia bakal mencari jalur terbaiknya untuk mencapai server si LMS gitu. Nah, terkait jalur terbaik ini artinya apa ya? Ku nggak bisa jelasin detail ya, entah nyari jalur yang sepi atau nyari jalur yang terdekat gitu, ku nggak tahu. Terus sebenarnya menarik sih kalau dipelajari sih. Nah, ketika paket tiba di si penerima, proses penerima akan mengambil paket melalui soket ya, terus memeriksa isi paket dan mengambil tindakan yang tepat. Jadi ngambil, aku nggak tahu nih maksud ngambil ke melalui soket nih gimana ya. Jadi ya intinya ya si penerima setelah menerima paket ya dia ngecek paketnya, terus ngambil tindakan yang tepat, apakah paketnya ini harus dibalikin lagi atau hanya diterima aja gitu. Jadi contoh balikin lagi kan anggaplah kayak ping kan, sebenarnya mayoritas tuh bakal dibalikin lagi sih. Kayak ngeping gini kan, aku ngeping ke router kan, aku ngirim paket kan ke router kan, tapi nggak lewat internet. Nah, si router ini dia memeriksa isi paket, oh ternyata isi paketnya tuh ping nih dari laptopnya Fatur. Nah, si routernya dia ngambil tindakannya ya, dia ngebalikin pingnya. Oke, aku udah nerima pingnya kamu Fatur gitu. Dan berulang-ulang aku ngeping, router balas, aku ngeping, router balas gitu. Begitu juga kalau aku coba ngecek si web server yang ada di sini, itu sama aja kayak tadi ya. Ketika aku coba ngirim paket traffic ya, aku coba website isi dari website 172.16.0.102 lah. Terus si web servernya ini dia nge-terima request. Dia nge-terima request nih, ada yang get ternyata ke path-nya ke slash, terus ternyata pakai protokol 1.1 dan responnya 200 alias oke ya. Jadi ya dia balikin kalau oke nih, ternyata outputnya jadi indeksnya tuh ada kayak gini gitu. Jadi seandainya ternyata aku coba tak buka ke direktori yang lain, di sini kan 404 kan alias not found kan. Nah, di sini juga masuk ke 404 ya, error code-nya ya. Dan di sini path-nya yang awalnya hanya ke slash sekarang udah ada ke slash bla 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 yang nggak jelas itu. Dan di sini pakai HTTPS 1.1 gitu. Umumnya sih ya dia bakal mengembalikan ya. Gimana Mas? Izin bertanya ya. Gimana? Direkam kelasnya? Direkam. Udah ya dari tadi ya? Udah aman dari awal. Halo chat. Iya. Berarti nanti tolong dikasih linknya. Oke, sip, aman. Ya, bisa di reply nanti. Aman Mas. Baik, kasih. Oke, siap. Nah, gitu ya. Jadi mayoritas sih dia bakal nge-reply lagi ya. Untuk sesuatu atau contoh yang enggak nge-reply lagi itu apa ya, mungkin kayak
firewall sih, dia nggak nge-reply ya, dia ngambil tindakannya ya dia mengizinkan gitu. Jadi anggaplah aku mau ngakses ke port 80 sini. Lah sama si port 80 ini sama si firewall dia tuh ngelihat ada traffic ke 80 dan seandainya diizinkan ya dia bukan mengembalikan tapi dia nge-forward trafficnya ke web server gitu. Aku coba cari gambarnya. Gini ya. Anggaplah gini ya. Jadi ketika ada komputer yang ada di jaringan LAN mau ngeping ke WAN sama si firewall ini, dia hanya lewat doang. Jadi kan si LAN ini ngirim paketnya ke WAN kan, bukan ke firewall. Jadi si firewall ini hanya nge-inspect doang apakah paketnya ini secure, apakah paketnya ini sesuai rules atau enggak. Seandainya paketnya sesuai rules dia bakal nge-forward. Nah, seandainya paketnya enggak sesuai rule, dia bisa dua output nih, antara di drop dan di reject. Bedanya apa antara drop dan reject? Kalau drop itu ketika ketika drop itu nanti si pengirim dia nggak tahu kalau paketnya itu ditolak sama si firewall, dia cuma nge-stuck doang gitu sampai tujuan enggak, tapi ditolak sama firewall juga enggak, dia bener-bener stuck doang gitu. Tapi ketika di reject nanti sama si pengirimnya tuh dia tahu kalau oh paketnya itu ditolak sama si firewall gitu. Itu antara bedanya reject dan drop ya. Kalau teman-teman ada yang pernah mainan mikrotik tuh ada ya antara drop reject gitu. Serius. Nah, alamat IP host tujuan adalah bagian dari alamat tujuan ya. Jadi alamat tujuan ini alamat tujuan di konteks networking ya berarti alamat IP ya. Bisa IP bisa MAC address, tapi aku nggak pernah komunikasi lewat MAC address ya secara nyoba-nyoba gitu. Mungkin kalau aku udah pakai switch gini kan, udah pakai networking switch gini kan, udah komunikasi lewat MAC address kan. Cuma kan semuanya kan dihandle sama si MAC sama si switchnya itu sendiri. Nah, kalau modul gini mending Inggris aja gitu ya daripada di Indonesiain. Nah, singkatnya proses pengiriman tuh ketika mau ngirim paket kita bakal ngelampirkan ke di paketnya apa aja yang dilampirkan, yang jelas alamat tujuan ini terdiri dari apa. Yang pertama ini ada IP host atau IP addressnya dan port tujuannya. Jadi kayak tadi aku yang ini ya, oh aku mau ngirim paket nih, paket apa, paket get ya, get HTTP method get ke alamatnya 172.16.0.102, portnya port 80 gini. Nah outputnya sama ya, jadi aku harus ngasih tahu portnya ke port yang mana. Kenapa yang atasnya nggak perlu pakai port, dia tetap bisa karena port 80 itu default. Jadi sama sistem operasi, sama si browser dan lain-lain, sama ya hampir seluruh dunia ya, harusnya seluruh dunia itu ya sepakat kalau port 80 tuh nggak perlu ditampilkan atau nggak perlu diketik secara manual sama si user ya. Nah, bentar. Nah lanjut, kita bakal nyoba bikin aplikasi client server sederhana untuk demonstrasikan terkait soket UDP maupun TCP. Jadi alur programnya bentar.
Nah lanjut, ini ada urutan atau algoritma sederhananya ya. Jadi klien itu bakal membaca sebaris teks dari keyboardnya ya, alias dia menerima inputan ya. Ini brengsek sih, yang nerjemahin cuma menerima inputan doang, di membaca sebaris karakter data dari keyboardnya gitu. Dia klien bakal terima inputan, inputnya itu teks ya, karena teks ini kita bisa pakai keyboard maupun sebenarnya nge-scan barang pakai scanner barcode juga bisa ya. Terus juga bakal ngirim datanya ke server, terus si server ini bakal nerima data dan ngubah karakter jadi huruf besar ya. Jadi awalnya tuh anggaplah kayak yang tadi tak jelasin ya, awalnya gini, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Dia bakal nge-uppercasein semua. Terus server bakal ngirimkan data yang udah dimodifikasi, yang udah full capital, balikin ke klien. Terus si klien nerima data yang dibalikin sama si server dan menampilkan outputnya ke layar ya. Nah, ini ada gambar diagramnya kali ya. Jadi sederhananya tuh si server ini udah running. Terus si klien ini dia bikin soket, terus dia bikin datagram. Yang berisi, kalau di konteks yang aplikasi tadi berarti datagramnya itu isinya inputan text string lowercase, terus si klien dia kirim ke server, dia nerima lowercase yang dari klien, terus dia diproses dulu, dibuat agar menjadi uppercase, terus dia dibalikin ke klien gitu, terus langsung di close koneksinya. Jadi dia yang ada di gambar sini sih, dia enggak ngelisten terus ya, ketika sudah sekali dibales ya langsung koneksinya di close. Ketika mau ngerjain lagi harus dibikin soketnya lagi, diulang lagi gitu. Tapi sebenarnya kita tetap bisa dibuat close-nya ini dihilangkan ya. Jadi dia bakal nge-looping terus, dia bakal nge-listen terus. Seandainya user ngirim data ya, si server ini sudah ready buat nge-return hasil si yang udah di uppercasein. Nah, oke, kita oke, jadi karena ini program server dan klien, mekanisme klien server, jadi yang harus di running dulu logikanya itu si server ya. Jadi ketika si klien ini ngebuat koneksi ke server name hostname ini, si hostname-nya ini dia udah siap menerima request gitu. Jadi jangan sampai si klien ini mau ngadain koneksi, kayak dia mau nge-handshake kan, kita aku mau nge-handshake dong, salaman yuk, tapi ternyata yang mau diajak salaman nggak ada gitu. Jadi dia bakal gagal ketika di running Python ya. Nah, ini untuk codingannya cuma sekitar 10-an baris ya, 10 atau 9 baris. Jadi di sini tuh udah ada penjelasan per barisnya. Pertama ini kita pakai library socket ya. Terus juga kita bakal ngedeklarasain server name di sini ya, dia merujuknya ke IP server, contoh dari IP ya. Ini ada contoh IP versi 4 128.138.32.126. Terus kita selain pakai IP server, sebenarnya kita juga bisa pakai IP hostname ya, host server. Nanti aku coba juga. Lah di sini untuk IP hostname itu contohnya itu jadi IP domain kayak gini ya, syspoly edu gitu. Nah, maksud dari hostname ini, kita konsepnya itu kayak DNS ya. Nanti si kliennya bakal nge-resolve si syspoly edu ini IP sesungguhnya itu berapa sih gitu. Dia bakal nge-resolve dulu, dia bakal nge-translate dulu ke IP address, baru dikirim ke sana. Dia enggak serta-merta langsung ngirim ke IP, ke web ini ya, ke domain ini ya, ke hostname ini ya. Nah, ini ya yang tadi tak jelasin kayak tadi. Nah, terus dia pakai port 12.000 ini karena dia bukan common port ya. Jadi dia harusnya, kalau kita belum ada aplikasi yang running di port 12.000 itu bakal aman ya.
Nah, terus di sini kita ada AFI-net. AFI-net ini buat ngasih tahu kalau kita dasarnya itu pakai versi 4 bukan versi 6. Terus ada shock diagram ini itu kalau soketnya itu kita bakal pakai soket UDP bukan TCP. Nah, selanjutnya di sini kita tidak menentukan nomor port klien ketika ngebuat. Jadi port itu antara klien dan server tuh dua-duanya ini pakai port ya. Jadi port itu anggaplah kayak pintu gitu. Ketika kamu mau keluar rumah, ketika kamu mau keluar kos, kamu harus lewat pintu kamar kosnya kamu dulu. Ketika kamu mau masuk kampus, kamu harus lewat pintu kampusnya dulu. Jadi di Linux ini ada banyak pintu. Jadi ketika ada traffic mau keluar, kan kita harus nentuin nih mau lewat pintu mana. Lah di program sini ketika yang ada di pengirim tuh kita nggak ngasih tahu nih mau pintu mana, kita membiarkan sistem operasi untuk memilih port yang tersedia gitu. Nah tapi ketika sudah mau masuk ke tujuan, kita ngasih tahu nih nanti kamu masuk lewat pintu 12.000, lewat port 12.000, jangan lewat port yang lain. Karena apa gitu? Karena di belakang pintu selain 12.000 itu bukan server yang sesuai tujuan gitu. Jadi anggaplah kamu mau ke ruangan rektorat 201 ya kamu harus masuk lewat pintu rektorat yang di lantai 1, nggak bisa kamu masuk lewat pintu gedung IoT gitu. Meskipun sama-sama ruangan ya, meskipun sama-sama ada ruang kelasnya ya, tapi karena aku mau masuk ke rektorat 307 ya harus lewat pintu rektorat gitu. Nah, di sini ada variable message yang ngeterima input, dia bakal nerima inputan lowercase sentence apa aja ya. Sebenarnya kita langsung masukin apa aja nih bisa di sini gitu. Dia bakal nerima inputan dari keyboard ya. Selanjutnya di sini kita bakal ngubah pesan dari tipe string ke tipe byte ya. Karena kita perlu mengirim byte ke dalam soket. Ini dilakukan dengan metode encode ya. Jadi encode ini dia merubah encode. Dia merubah ya sederhananya sih merubah teks jadi teks lagi ya, tapi bedanya itu ya asalnya apa, contohnya ya dari teks biasa entah jadi heksadesimal atau jadi hash MD5 gitu. Nah sedangkan yang ini awalnya itu string normal jadi byte gitu, dikonvert ke byte dulu. Terus di sini juga ada server name dan server port. Kita harus tahu si paketnya ini, si message yang udah di encode ini dikirim ke mana gitu. Setelah mengirim paket, klien menunggu untuk menerima data dari server. Jadi setelah aku nge-enter ketika masukin inputan, aku tinggal nunggu aja nih sebagai klien. Nah, terus sebenarnya sama si dia itu udah anggaplah kalau kamu belanja di Shopee gitu ya, belanja di Shopee terus pas dilacak tuh kayak kurir menuju alamat Anda lah. Ketika kurir menuju alamat Anda, ketika kita antusias dengan barang tersebut kan kita biasanya sering-sering ngecek kan, sering-sering anggaplah bayangin aja ketika aku udah beli dan ternyata udah ngelacak Pak kurir sedang menuju alamat Anda kan, aku wah ini biar saking nggak sabarnya sampai saking antusiasnya ya aku bakal duduk di teras gitu nungguin kurirnya sampai. Begitu juga yang ini, dia sudah siap nge-receive paket yang ada dari server gitu. Nah terakhir dia ngeprint hasil message yang udah dimodif jadi uppercase ya dan di decode ya. Kalau sebelumnya di encode yang string jadi byte, terus sama si server di konversi dari lowercase jadi uppercase. Aku nggak tahu dia konversinya bakal dibalikin lagi pakai byte lagi atau gimana, nanti tak cek dulu karena kita lagi bahas yang kliennya dulu. Harusnya sih tetap ya karena di sini dia ada decode ya. Nah jadi sebenarnya si klien ini dia menerimanya itu bentuknya itu byte ya, bukan string. Dia masih bentuknya byte, makanya dia decode terlebih dahulu. Dan setelah berhasil di decode, kita hasilnya bisa melihat teks
dalam huruf kapital semua atau uppercase ya. Habis itu langsung ditutup soketnya. Kemudian proses berakhir. Nah, itu untuk client, lanjut untuk server. Ini itu kita pakai port 12.000. Bentar, yang ada di sini aja deh. Nah, di sini pakai port 12.000 sama pakai Softigram ya alias UDP. Nah, lanjutnya UDP server ini masuk ke while loop ya. Yang mana artinya si server ini dia nggak ada codingan untuk nge-close soket. Jadi si server ini, yang namanya server kan dia pelayan kan, alias dia harus standby terus kan. Nah, jadi ketika si suatu waktu si klien ini ngirim paket, si server ini dia sudah running karena secara default di sini itu nggak ada codingan, nggak ada script untuk memberhentikan atau nge-close soket yang ada di server gitu. Tanpa batas ya, cuy. Nah, lanjut. Di sini tuh setelah server menerima pesan dari klien, lanjut tuh di decode dulu ya. Ternyata ketika masuk ke server yang awalnya dikirimnya kan bentukannya bytes kan, bukan string kan. Bytes tuh gini ya teman-teman. Bytes bytes tuh jadi kayak gini ya contohnya ya, jadi biner gini A jadi 1000001 gitu, sedangkan karakter string ya jadi ABCD, kalau byte ya jadi 00001 bla bla bla, kayak konversi bilangan biner. Nah, ketika dia menerima bentukannya byte, karena di byte ini nggak ada huruf kecil, nggak ada huruf besar, kita harus convert dulu ke huruf alfabet ya, ke string ya. Setelah dia masuk jadi string, kita di upper, dia buat si stringnya tadi jadi huruf kapital semua, uppercase semua. Nah, setelah semuanya jadi uppercase, kita balikin lagi menjadi byte lagi dengan cara di encode ya, terus dikasih client address. Jadi si server bakal ngembaliin data yang udah diproses ke client address. Nah, udah yang di bawahnya ini udah masuk ke TCP. Mungkin aku bakal nyoba praktek yang UDP dulu. Jadi ini udah ada codingannya. Ini aku coba OCR kan aja. Oke, silakan teman-teman, Python-nya dibuka ya. Nah, di sini aku karena udah ada Python, jadi aku bakal masuk ke bikin folder. Aku bakal bikin folder di sini, new folder. Bentar. Nah, ini aku bakal bikin folder baru.
klik kanan. Astagfirullahaladzim. Sebentar deh. Klik kanan, new. Ini anggaplah Charcom UDP. Nah, di dalam folder Charcom UDP kita bakal bikin dua file. Yang pertama untuk server, yang kedua untuk klien. Nah, untuk bahkan cara bikin filenya tinggal new aja, bikin ke teks dokumen ya, karena kita ya kalau kamu ada Visual Studio Code silakan, tapi karena aku nggak punya ya aku pakai Notepad aja ya. Nah, aku untuk servernya aku kasih nama server.py. Tapi oke, aku coba bikin server.py aja dulu. Kita masih belum ada isinya nih. Coba kalau aku open with Notepad. Ups. Itu enggak ya? Biar enteng. Nah, kalau aku coba bikin udah buka server PY, udah mau ngisi codingannya. Aku ngambil dari yang OCR tadi ada di sini, aku paste di sini. Nah, terus aku save. Lanjut aku bikin lagi new text dokumen client.py. Oke, terus aku open with Notepad. Nah, ini kan masih kosong kan. Lanjut aku ngisi codingan untuk kliennya yang waduh, salah. Yang ini. Ya harusnya buat server ya, berarti aku salah tadi. OCR-in. Oke, berarti yang klien ini salah. Server 2. Tadi tak balikin ke ini klien, yang bawahnya ini server PY aja. Gini. Nah, ini untuk si server ya. Aku masuk ke server, open with, then Notepad, paste. Oke, save. Nah, cara ngerunningnya gimana? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah pakai Python. Runningnya setauku, gue nggak tahu ya kalau Windows ini gimana ya. Tapi kalau aku coba pakai CMD ya, terus aku cek dir. Di sini kan ada dua file nih, client PY dan server. Kalau aku coba Python spasi Python 3 server PY dulu. Jadi kita coba ngerunning si server PY. Oke, bukan Python 3 tapi Python aja kali ya. Astagfirullahaladzim. Aku belum ada Python kah? Ntar nih gimana ya cara ngerunning Python ya? Ini gimana cara pakai Windows nih? Gimana mas? Cara runningnya gimana nih? Cara running Python di Windows gimana? Bukan gitu sih mas, aku mau tanya lah, kalau seperti ini tuh bisa dipakai Google Colab nggak sih? Di Google Colab kita ini tuh. Oke. Jupyter. Kayaknya itu aku nggak tahu bisa apa enggak. Secara logika sih bisa ya, karena dia pakai bahasa Python ya. Tapi secara infrastruktur kayaknya agak susah deh, karena dia kan runningnya di atas notebook kan ya, bukan benar-benar di atas sistem operasi. Jadi dicoba aja deh. Aku juga nggak tahu deh. Ya oke mas. Aku suka soalnya pakai Mac, jadi nggak tahu pakai Windows gimana. Ini gimana ya cara? Ini teman-teman silakan cari cara gimana cara ngeran Python di Windows. Aku bakal balik lagi ke Linux. Tapi intinya kayak gitu ya. Ini aku balik lagi ke Linux. Silahkan teman-teman mikir gimana cara running Python di Windows-nya kamu masing-masing. Nah, sini aku udah ada aku udah ada file client PY, begitu juga sih server PY. Nah, server PY ini udah sama kayak yang ada di modul sini ya, teman-teman.
Wih. Oke, ini ada beberapa perubahan tapi nggak apa-apa sih harusnya sih, atau oke lah, coba tak samain banget ya. Tak samain banget, dia tuh kayak tadi tak jelasin dia bakal running di port 12. Jadi kalau aku coba bentar biar enak tuh aku pakai 2 server ya. Jadi karena arsitektur client server, aku bakal bikin tuh pakai 2 komputer, SonarQube dan Fatur. Nah, untuk si servernya tuh bakal di SonarQube ini. Nano server PY, kayak yang server tadi aku paste di sini. Nah, kalau aku coba SSMin toolpan, di sini port 12.000 tuh belum ada, teman-teman. Kalau aku coba lebih grab ya. Nah, dia belum ada port 12.000. Lanjut kalau aku coba sudah mulai running si server PY ini. Nah, dia kan udah ready to receive kan. Kalau aku coba pakai screen aja ya. Ups. Python server. Nah, sini kan udah ready to receive kan, tapi karena dia keyboard yang nggak bisa diketik, aku pakai screen. Nah, balik lagi di sini kalau aku coba cek SSMin toolpan lagi. Nah, sekarang dia udah ada port 12.000 yang running di 0000 ya, alias dia bisa diakses dari server lain. Gitu. Nah, lanjut. Ya Allah. Oke. Sip, lanjut. Lanjut untuk si klien, di klien. Nah, di bagian klien sini kan ada masukin server name kan. Nah, jadi dia ini kan bakal ngirim paket kan berupa input berupa teks kan. Nah, kita harus tahu nih paketnya bakal dikirim kemana, dan ngasih taunya itu di bagian server name. Aku nggak tahu IP si SonarQube ini berapa. Aku coba cek dulu, IP-nya dia itu 172 ini 103. Oke, balik lagi ke yang di sini, awalnya 102 tak ubah ke 103. Nah, terus kalau aku coba running Python 3 client PY terus jadi wait. Kok nggak bisa ya? Bentar. 72160103 nano server dia 12.000. Oke, dia server 12.000. Ups, salah. Nah, ini aku nggak tahu nih kenapa bisa ditolak ya. Tapi kalau aku coba tak gini aja deh, aku coba bikin satu server aja dulu, bikin di satu server aja, nano server PY. Codingannya tuh yang ini tadi. Ups. Terus aku pakai screen. Oke, Python server, aku coba running si servernya. Terus di bagian klien ini aku arahin 103 ini ke IP si Fatur ini. Benar 102. Oke, terus coba aku Python client. Wah, kenapa nih kira-kira cuy? Oke, aku coba reboot dulu bentar dah. Coba reboot ini, aku nggak tahu nih kenapa bisa kayak gini ya. Tahu kalau aku coba bikin klien di sini.
Oke, di yang sini aja pakainya. Hah? Python server, aku coba running servernya dulu, terus Python client. Nah, udah bisa ya. Jadi di belakang layar tuh server udah running ya. Tapi kalau seandainya aku coba install SSH aja deh biar bisa kanan kiri layarnya. Oke. Nah, yang ada di putih-putih terminal Mac-nya aku, ini untuk di mata dari sudut pandang server ya. Kalau yang ada di item-item ini, yang ada di Proxmox, aku coba takut. Aku coba gini aja kali ya biar enak, gini aja. Di sini kalau aku coba running lagi Python client, nah aku coba kasih ini ya fatur. Kocak. Oh, hostname-nya aku arahin dulu ke 172.16.0.103 IP sih servernya. Yo Allah. Oke, aku coba Python lagi. Nah, di sini si server ini dia memang nggak ada output apa-apa ya. Dia nggak ada lognya gitu. Apa ada request apa aja sih? Request dari siapa aja sih? Request apa aja sih gitu. Nah, sedangkan dari sisi kliennya, ketika aku masukin fatur gini, dia langsung dapat output nih fatur nih. Jadi gitu. Dan kalau kita lihat sekarang yang ada di klien ini, yang ada di kiri itu udah di close ya, aplikasinya udah di close, alias aku udah bisa ngetik lagi. Sedangkan yang di server dia tuh tetap ready to receive terus gitu teman-teman. Nah, maksud yang tadi tak jelasin ya, yang nano, yang hostname tadi, sorry, yang nah yang ini maksud dari host server kayak gini tuh gimana? Oke, anggaplah di sini aku bakal ngubah 172 ini kan ribut kan, anggaplah ke IP server gini. Nah, tapi kalau aku coba ping ke IP server gini, ini kan dia masih belum ke resolve kan, not found kan ya. Bentar, harusnya aman sih. Terus kalau aku coba kita ngesetting dulu etc sorry, kita coba setting di etc hostname ya, sorry etc host ya. Nah, sini kalau aku coba tambahin 172.16.0.103 ke apa tadi, IP server kah? Nah, aku coba ping IP server lagi. Nah, sekarang dia udah bisa nih. Jadi aku bisa komunikasi dengan lawan. Aku komunikasi dengan lawan pakai string gitu tuh, IP server, bukan pakai angka bla 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 gitu. Jadi nggak perlu ngawalin alamat IP itu yang namanya host ya. Jadi seandainya aku yang aplikasi klien tadi yang ini nano kliennya ini aku ubah jadi server name-nya IP server bukan angka alamat IP, terus aku coba running Python client lagi, sekarang tetap bisa ya, dia tetap bisa koneksi ke si server pakai host name bukan pakai IP server gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan gak nih?
Netcat, netchat, netchatnya apa? Ah, aku baru tahu nih. Oh, buat ini ya, ngecek networking traffic ya. Aku nggak pernah pakai netcat cuy. Kebiasaan aja sih, langsung SS Pulpen gitu dari SMK. Nah, itu untuk yang pakai UDP. Lanjut, kita praktikum sampai jam 12.30. Kita yang tadi kan kita pakai UDP kan. Lanjut kita bakal pakai TCP di lanjutnya. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Sedangkan yang beda itu di, aku nggak tahu nih di mana nih. Dia sama-sama pakai Sockstream ya. TCP server, Sockstream, AFINet. Sama-sama pakai Sockstream, terus juga yang UDP tadi juga pakai Sockstream ya. Oh alah, yang UDP ini pakai Sockdigram, sedangkan yang TCP pakai Sockstream. Nanti aku coba. Gimana, Mas? Boleh minta tolong dulu nggak untuk respon terkait jurnal modul di LMS itu gimana ya Mas? Ini berhubungan banget nggak sih atau Gimana? responnya itu? Minta tanggapannya terkait jurnal modul 7 yang ada di LMS. Soalnya aku agak masih bingung gitu aja. Dan saat ngajarnya juga minta tolong responnya dulu. Soalnya ada pertanyaan juga di grup belum dijawab Pak Anggi. Itu soalnya judulnya jurnal 7 tapi yang di soalnya jurnal modul 6. Kalau gitu berarti tunggu responnya Pak Anggi aja Mas. Soalnya terkait jurnal TP dan lain-lain yang hubungannya dengan Telyu Bandung itu lewatnya itu dosen bukan asprak. Jadi Ya baik ini Mas, soalnya ya bingung aja Mas. tunggu jawaban dari Pak Anggi aja yang di grup. Nah ini coba tak follow up lagi sama ke Pak Angginya terkait salah perbedaan file yang ini gitu. Makasih ya Mas. Oke. Nah lanjut ini yang tadi UDP. Kita lanjut yang ke TCP. Sebenarnya sama mungkin ya, cuma beda di bagian sininya aja. Yang UDP ini Sockdigram, sedangkan yang TCP Sockstream. Oke, aku coba langsung copy aja dari sini. Istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu ya, teman-teman 3 menit.
Ya ilah. Oke, sip sip, lanjut. Kita lanjut pakai yang TCP ya. Nih sama kayak tadi, bedanya itu hanya di bagian sininya saja, sisanya masih sama. Oke, ini aku coba copy, terus aku RM yang file klien sama server yang tadi aku coba bikin lagi nih untuk kliennya. Oke, tak paste di sini dan server name-nya aku arahin ke IP server. Nah, selanjutnya aku bikin file server PY-nya. Server PY-nya itu yang ada di sini. Nah, oke, sini aku udah tinggal paste. Oke, terus aku coba di kayak tadi ya, yang ini aku coba run lah. Oke, aku coba run lagi servernya, terus coba run lagi kliennya. Nah, di sini aku coba ketik fatur TCP. Nah, sini udah berhasil ke convert. Kalau tengah di sini ya nggak ada output apa-apa. Jadi ternyata kita bisa loh bikin aplikasi sederhana gini itu kita bisa milih entah pakai UDP maupun pakai TCP gitu. Nah, kalau aplikasi sederhana kayak gini lebih baik TCP atau UDP, aku nggak tahu ya, harus dipelajari terlebih dahulu. Soalnya ya aplikasi sederhana gini ya paket hilang juga cuma string doang gitu. Tapi mau ngomong kecepatan ya juga mau pakai TCP juga tetap cepat karena ya file yang dikirim paketnya ya cuma string doang gitu, nggak besar-besar banget. Jadi harusnya nggak perlu dipusingin antara TCP dan UDP. Gitu teman-teman, ini aku screenshot bentar. Oke, sip. Ada pertanyaan kah sebelum tak akhiri? Ada pertanyaan kah sebelum tak akhiri? Gimana? Menurutku mungkin tadi contohnya mungkin nggak terlalu menggambarkan TCP UDP gitu kan, itu bisa gampangnya pakai JavaScript ya kan. Mungkin hal yang bisa dilakuin pakai server tadi apa ya daripada JavaScript gitu. Hah? Gimana? Kan kalau mengkapitalisasi atau lower sebuah string kan bisa pakai JavaScript gitu aja. Kalau kita punya server gitu kan kita bisa punya program yang lebih baik yang digunakan di server gitu. Contohnya apa gitu Kak? Wait, arti lebih baik ini apa nih? Ya mungkin terlalu overkill nggak sih buat to lower atau to uppercase itu digunakan di server? Enggak overkill sebenarnya. Bahkan aku juga sering pakai convert case kayak gini buat ngubah ngerapihin teks gini yang awalnya lowercase jadi uppercase gitu. Tetap kepake. Tapi kan kalau mau ngomong overkill nih artinya kan kayak terlalu berlebihan di sini terkait server. Mungkin ya biar nggak terlalu berlebihan ya, karena dia proses di belakang layarnya benar-benar sederhana ya, kasih aja RAM 1 GB RAM gitu, 1 CPU. Jadi dia speknya nggak gede-gede banget dan costnya nggak mahal-mahal banget, jadi nggak terlalu overkill. Kecuali aplikasi sederhana kayak gini, kamu pengajuan ke kampus gitu atau ke kantor minta 8 GB RAM 32 core sama SSD 8 tera gitu, katanya wah ini biar awet 10 tahun pak, biar bisa nge-convert ratusan ribu teks secara bersamaan. Nah itu harus, kalau dipikir overkill ya, tapi ya seandainya requestnya memang sebanyak itu ya oke sih. Tapi ya seandainya requestnya sepi ya
hardwarenya yang diturunin biar nggak dianggap overkill gitu. Sebenarnya tetap kepake sih kayak gini, tetap kepake meskipun aplikasinya kelihatan sederhana gitu, kelihatan ngapain sih convert fatur jadi fathur doang, ini tetap kepake cuy, apalagi buat presensi kayak anggaplah kayak ini ya, presensi ini ya kayak gini kan, aku mau tak uppercasein ya tinggal kayak gini aja pak, nggak perlu ngebuild sendiri dari nol gitu, pakai server yang udah ada gitu kah yang dimaksud mas atau gimana? Ya kayak gitu kak. Udah kelar kah atau ada pertanyaan lain nih? Gimana nih, gimana? Udah kejawab belum? Atau malah nggak kejawab sama sekali karena aku nggak nangkap pertanyaannya? Terjawab kak. Oke, sip. Ini untuk praktikumnya kebetulan pakai Python sih. Sebenarnya di bahasa pemrograman apa aja ya tetap bisa sih. Bahkan di bash script gitu yang ada di Linuxnya langsung juga harusnya bisa ya, kayak buatin bash script convert lowercase ke uppercase gini ya. Jadi yang aku nggak mau pakai bahasa pemrograman, masuk berat-beratin servernya aku mau pakai bash scriptnya aja langsung ya, bisa kayak gini ya. Di sini dia apakah ada wait. Nah sini bedanya tuh, kalau sebelumnya tuh dia menerima inputannya tuh ketika nge-execute filenya, tapi aku bisa ubah buatin nah oke, aku coba langsung tak ini nano base sh. Nah dia bakal ngeubah dari lower ke upper ya. Kalau aku coba base, nah dia kayak tadi. Nah jadi hasilnya fatur kayak gini, nggak perlu Python, nggak perlu server ya. Tapi karena tadi kita belajarnya fokusnya itu bukan lowercase uppercase, tapi TCP UDP nya gitu cuy, kurang lebih. Gimana Mas Yu? Oke mas, minta diberi kesimpulannya ini belajar apa biar lebih nangkep lagi, sama presensinya bagaimana? Oke, untuk kesimpulan oke, aku coba share screen lagi ya, dan presensi bener, presensi kesimpulannya bukan fokus ke Python-nya, bukan fokus ke lowercase uppercase-nya, tapi fokusnya tuh ke ternyata program itu terdiri dari dua komponen ya, yang program yang ada di server dan program yang ada di klien. Terus juga ketika kita membuat program terutama fokusnya ke networking gini, kita juga harus nentuin ya ternyata ya mau pakai UDP atau TCP gitu sih kesimpulannya sih. Dan ternyata juga ternyata kalau aku mau ngirim paket tuh harus tahu ya alamat tujuannya. Alamat tujuan ini bentuknya tuh IP address dan alamat portnya si lawan. Gitu sih yang bisa tak simpulin sih. Baik mas, terima kasih. Nah sip, untuk ada gambaran kan ya kesimpulan. Insya Allah. Sebenarnya buat aplikasi yang lowercase uppercase tadi itu buat belajar TCP UDP kayaknya memang agak kurang ya. Kalau kita lihat pakai mata juga nggak ada perbedaannya kan, selain di codingannya kan. Padahal kan ekspektasiku kan TCP mungkin bisa lebih lama sekian milisecond gitu. Tapi di sini malah dia nggak ada ngeprint running time-nya dan lain-lain gitu. Ya mau gimana lagi ya, ngikutin modul. Nah untuk presensi, oke, aku coba presensi ya.
Wait. Yo ilah. Astagfirullahaladzim. Ini modul 3. Ini ya modul 8 ya. Harusnya ini kan modul 7. Bentar. Wah, mana nih yang salah nih? Kita masih di modul 7 ya. Sini salah, ini kita kosongin aja dulu semuanya biar nggak bingung. Terus modul 6 untuk kemarin ya, sebelum lebaran 25 bener. Oke, sip, tak absensi ya teman-teman. Sul Jalali, Fikri Ananda, Naswan Syafanida Diva, Hadir Mas Syafanida. Nadif Arjun Anissa, Hadir. Diva hadir Kak. namanya disebut ya teman-teman. Siapa aja tadi? Anissa hadir. Arjun gak ada kah? Muhammad Aga, Sherin, Tegar. Agak hadir Kak. Karen hadir. Tegar ada enggak? Hadir Kak. Ilhan, Rizal, Rehan, Ilan hadir. Rizal, Rehan, Fakih, Hadir Fakih. Rehan. Oke, Nia, Dio, Sally, Dita. Oke, Dita hadir Kak. Sally, Hamzah, Amanda, Hadir Bang. Amanda hadir Kak. Dadia Lia Zahra, Sarah hadir Kak. Dadia Lia ada enggak? Iya hadir. Konita Hamid Iqbal, Iqbal hadir. Konita Hamid enggak ada kah? Terus Riko Jordan Samsul, Wanita hadir. Wanita hadir. Hamid hadir Kak. Hamid hadir. Samsul hadir. Riko hadir. Jordan, Jordan hadir. dan Hendra Arsya Yoga, Indra hadir Kak. Juga hadir. Saya hadir. Naya Nisrina Mahija, Hadir Kak. Zrina hadir. Syafa Dava Rafiful, Hadir Kak. Rafiful hadir. Raffi Adinda Dimas, Adinda hadir Kak. ini 2 orang mana nih? Hadir Kak. Siapa? Didik Titanio Sela, Didik hadir. Dila hadir. Arif Alden Musyafa Baharudin, ada semua kah? Siapa aja sih namanya sih? Baharudin hadir Kak. Musyafa ada enggak? Alden, Arif, Juga hadir. di pakai mic ya. Musyafa hadir, Musyafa hadir. Arif ada enggak Arif? Arif, Raffi Ubaid, Raihan Ramadan. Oke. Terus Arjun Werdo, Naswan Diva, oke, Alfa. Naswan Alfa, Arjun Alfa, Raffi Alfa, Arif Rahman Alfa. Gitu teman-teman, aman ya? Sip. Ada pertanyaan ini sebelum tak akhiri?
semangat terus mas. Oke, sip. Oke ya, presensi lewat situ nanti evidence tak pakai SS aja nanti. Rekaman ada di YouTube, tinggal dicek aja, paling malam lah tak upload lah. Itu teman-teman, thank you yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.